Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali guys dengan saya Lukman SDMcom. Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN atau virtual LAN. Di sini LAN-nya menggunakan S karena terdiri dari beberapa LAN yang akan dibuat secara virtual. Sebelum kita masuk kepada cara pengkonfigurasian, saya akan menjelaskan dulu keterangan daripada gambar yang dibuat ini. Di sini ada terdiri dari dua switch. Switch yang digunakan antara lain switch 0 yaitu switch 2960/24T, switch 2 sama 2960, dan switch 3 2960. Nah, kemudian di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, sebelah kanan juga ada yang sama, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, sekarang ada beberapa port yang dikoneksikan dari switch 1 misalnya ke switch 2. Dari switch 1 ke switch 2. Dari switch ke 1 ini ya. Switch 1 ini ke switch 2 ini port yang digunakan adalah gigabit 0/1. Yang switch 2 ke switch 1 atau di sini masih standar ya. Switch 1 ke switch 0 artinya dia masih menggunakan port yang dihubungkannya adalah gigabit 0/1. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Untuk yang ke sebelah kanan ini terhubung ke switch 2 atau switch yang ketiga. Di sini menggunakan port gigabit 0/2. Sementara yang di sebelah kanan menuju ke switch 0, switch 3 atau switch 2 menuju ke switch 0, ini juga menggunakan gigabit 0/2. Nah, jadi port gigabit yang terpakai untuk ke switch utama. Yang di sebelah kanan juga untuk ke switch utama. Sementara untuk ke klien ya, ini kita pakai FA saja. Kenapa switch yang ini menuju ke switch utama ini kita pergunakan gigabit? Karena kita beranggapan lalu lintas data di sini sangat besar ya untuk menuju ke bagian yang sebelah kiri dan menuju bagian sebelah kanan. Sementara dari switch pertama ini ya, switch 1 ke switch ke kliennya, ke laptop 1 atau ke laptop 0 ini ya, ini menggunakan FA 0/11. Kemudian di ke PC 1 menggunakan FA 0/18. Selanjutnya ke PC 0, ini ke PC 0, ini menggunakan FA 0/6. Nah, di mana PC 0 ini nanti akan mempunyai IP 172.17.30.23. Kita pergunakan /24 ya, CIDR-nya /24. Berarti kita menganggap ini nanti di kelas C. Kemudian untuk di PC1 masih sama, kita lihat di sini ya. Ini menggunakan VLAN 20, sementara IP-nya adalah 172.17.22. Nah, dan port yang dihubungkan ke switch, dari switch menghubungkan ke PC1 ini adalah port FA 0/18. Artinya FA 0/18 nanti kita daftar menjadi VLAN 20 ya. Jadi VLAN 20. Sementara port FA 0/11 ya, 0/11 ini nanti akan kita daftarkan menjadi ke VLAN 10 ya. Nah, itu juga sebaliknya, port FA 0/6
Ini nanti akan kita daftarkan ke VLAN 30 ya, ke VLAN 30. Nah, IP VLAN 10 di sini kelihatan ada 172.17.10.21 ya. Nah, menggunakan /24 sama. Kemudian kita lihat di bagian yang di sebelah kanan, switch di sebelah kanan, ini juga ada 3 VLAN. Yang pertama adalah VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, VLAN 10 ini kita anggap nanti dia adalah teacher atau guru. Kemudian VLAN 20 kita anggap student. Sementara VLAN 30 kita anggap guest atau tamu ya. Dan satu lagi VLAN 99 ini untuk manajemen. Ya, ada 4 VLAN. Nah, untuk VLAN yang keempat ini nanti belum kita aplikasikan ya. Nah, sekarang kita kembali ke gambar. Untuk switch 2, port yang dipakai adalah gigabit 0/2, kemudian FA 0/11, selanjutnya adalah untuk ke VLAN 10 ya, portnya 0/11, kemudian port 0/18 untuk ke VLAN 20 seperti ini, dan port FA 0/6 ini untuk VLAN 30 ya, VLAN 30. Nah, sementara gigabit 0/2 ya, ini nanti difungsikan sebagai terang. Ini disebut dengan terang ya, trunking. Terang. Nah, seperti ini guys. Ya. Nah, terang. Jadi di switch 2 port G 0/2 ini berfungsi sebagai trunking. Sementara di switch 0 ya, sebagai terang itu ada 2, yaitu port gigabit 0/1 dan port gigabit 0/2. Yang di sini adalah mode akses semuanya. Yang terang itu 1 yang di switch 2. Yang di sini semuanya adalah akses. Oke guys. Sekarang kita coba mengkonfigurasinya. Kita coba mengkonfigurasinya. Kita pergunakan switch ya. Switch 2960. Ada 3 buah switch. Ini switch 0. Kita biarkan aja switch 0. Kemudian switch 1 dan switch kedua. Ya. Dimana switch 0 dan switch 1 ini kita hubungkan dengan menggunakan port gigabit ya, menggunakan kabel strike port gigabit 0/1. Yang di sini juga supaya kita jangan keliru ya, sebaiknya diambil juga port gigabit ya 0/1 juga. Yang ke sebelah kanan kita karena gigabit 0/1 sudah dipakai, kita pergunakan gigabit 0/2. Ini juga supaya dia seragam ya, supaya dia jangan ragu, juga kita pergunakan gigabit 0/2. Sebenarnya bisa saja kita yang ini kita gunakan gigabit 0/1, ini gigabit 0/2 bisa saja. Tapi supaya konfigurasi ini kelihatan lebih disiplin, makanya kita atur sedemikian rupa. Di sini gigabit 0/2, di sini juga harus gigabit 0/2. Nah, kita lihat guys, lampunya sudah mulai hijau, berarti ini dapat terkoneksi ya guys ya. Sekarang kita ambil PC atau laptop. Kita pergunakan laptop, boleh ambil laptop saja guys. Ada, kalau tadi di contohnya 1 laptop 2 PC, sekarang kita pergunakan laptop ketiganya. Nah, juga ada 3 buah laptop sebelah kanan seperti ini ya. Nah, sekarang antara laptop dengan switch 1 ini kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike ya. Nah, untuk ke PC 1 ini kita pergunakan FA 0/11 misalnya. Ini klik, ini 0/0, tetap 1 port. Yang di switchnya kita pilih 0/11.
Yang satu boleh, boleh saja. Tapi dalam kali ini kita kan mencontohkan kepada 0/11. Nah, kemudian yang PC2 kita ganti menjadi 0/18 ya, misalnya. Ini kita klik 0/18. Kenapa dilakukan seperti ini, guys? Supaya eh, artinya supaya kita memahami pot yang semua itu bisa dipakai ya. Nanti tergantung pot yang mana pada saat kita akan daftarkan dia menjadi VLAN. Nah, selanjutnya yang ke bawah ini kita ambil pot 6 ya. Pot 6 FA 0/6 kita hubungkan ke PC laptop 2. Nah, ke laptop 2. Nah, sekarang kita hubungkan lagi yang di sebelah kanan. Kita pasang dulu kabel yang sebelah kanan. Kita pergunakan pot yang sama juga, FA 0/11 untuk laptop 3 fast Ethernet. Boleh yang lain, guys, bisa saja ya, guys ya. Nah, ini adalah contoh supaya kita samakan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang yang ini juga kita ambil pot FA atau fast Ethernet 0/18. Nah, kemudian yang ini kita pergunakan lagi fast Ethernet 0/6. Nah, sekarang kita kasih label dulu, guys ya. Kita kasih label, misalnya ini VLAN 10. VLAN 10. VLAN 10 ini adalah untuk teacher atau guru. Kemudian yang VLAN 20 untuk student atau siswa, dan VLAN 30 untuk guest atau tamu ya, guest atau tamu. Nah, di sebelah kanan juga kita kasih inisial yang sama ya, VLAN 10 untuk si teacher, kemudian VLAN 20 untuk si student, dan VLAN 30 untuk si guest ya atau tamu. Nah, sekarang kita kasih IP ya. Kita kasih label IP dulu, jangan kita kasih IP dulu supaya nanti kita gampang menganalisa topologi yang kita bangun. Sekarang kita kasih label IP untuk laptop 0 ini, katakanlah 172 17 10 21/24 ya. 24 ini nanti kita menganggap ini kita masukkan, kita menggunakan CDR24, kita menganggap IP ini nanti termasuk ke kelompok kelas C, di mana dia menggunakan subnet mask 255.255.0. Kemudian yang ini juga sama, kita kasih 17, tapi networknya sudah berbeda, guys. Kita kasih networknya 20 ya, guys ya. IP-nya kasih 22, juga masih sama 124. Nah, ini juga sama 172 17 30. Networknya IP-nya adalah 23/24. Kemudian yang di sebelah kanan kita samakan ya. Untuk VLAN teacher ini networknya sama ya. Di sini 10, berarti di sini juga harus 10. Soalnya 172 17 10 24 ya, /24. Kemudian yang ini IP laptop ini 172 17 20 25/24. Yang terakhir, laptop yang terakhir 172 17.30.26/24. Nah, oke guys. Secara logika kita sudah bisa lihat
ya. Sudah kita bisa amati topologi ini bahwa kelihatannya topologi yang kita bangun ini satu network. Tapi di sini ada 3 network yang berbeda ya. 172, 1710, 172, 1720, 172, 1730 ya, titik X, titik X, titik X. Nah, seperti ini guys. Juga seperti ini. Ada 3 network. Nah, sekarang kita kasih alamat IP-nya. Mulai dari PC ya guys ya. Ini laptop 0. Laptop 0 kita kasih IP-nya sesuai dengan yang di sini. Klik desktop, IP configuration 172.17.10.21/24, berarti kita pergunakan subnet masknya 255. Gateway-nya kita kosongkan dulu guys. Nah, sekarang laptop 1 ya. Giliran laptop 1 kita kasih IP secara statik 172.17.20.22/24, berarti subnet masknya 255 ya. Yang bisa kita atur sekalian. Kemudian laptop yang kedua, laptop yang ketiga, nomor yang 2 ya. Sama desktop 172.17.30.23. Subnet masknya 255 ya, seperti ini. Nah, untuk IP yang berikutnya, untuk di sebelah kanan juga kita kasih alamat IP-nya sesuai dengan yang kita buat tadi. 172.17.10.24/24, berarti 255.255.0. Terakhir ya, masih ada satu lagi ya, belum terakhir guys, sorry. Nah, kemudian ini 172.17 yang VLAN 20 25 ya, 25 di sini 255. Dan baru terakhir ya, ini kasih alamat IP-nya 172.17.30.26 ya, /24, berarti subnet masknya kita tukar 255.0. Nah, sekarang kita cek, kita buktikan ya. VLAN yang sama, ini satu network ya. Apakah dia bisa terkoneksi ya? Kita uji dengan menggunakan add simple PDU atau dengan ping. Boleh kita ping ya. Kita akan ngeping laptop 0 ke laptop 3 ya. Laptop 0 ke laptop 3. Itu kita klik command prompt, tinggal ketik ping 172.17.10.24. Gimana guys? Berhasil replay ya. Nah, replay. Sementara kalau memang dia dari laptop ini ke sini, dari laptop ini ke sini, kira-kira berhasil guys? Lihat networknya. Nah, ini 172.17.10.21, 172.17.20.22. Networknya beda. Tentu dia nggak berhasil. Ya. Nah, kita buktikan apakah dia berhasil atau tidak. Ping 172.17.20.22. Nah, selama dia nunggu guys, sepertinya akan request timeout. Nah, request timeout seharusnya memang request timeout ya. Nah, tetapi kalau yang ini dengan yang ini itu akan sukses. Coba guys ya, dengan menggunakan PDU sukses ya. Ini ke sini juga harusnya sukses. Tapi yang ini ke sini tidak bisa sukses ya, valid. Karena dia beda VLAN ya, beda VLAN. Nah, sekarang tahap berikutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN ya.
mengkonfigurasi VLAN. Untuk mengkonfigurasi VLAN, kita atur dulu ya switch port aksesnya yang VLAN berapa saja yang kita atur. Nah, sekarang kita mulai dari switch yang di sebelah kiri ya, switch 1 ya, switch 1 atau switch kedua. Ini juga bisa kita ganti, kita menggunakan CLI sajalah. Ini enable, kemudian config terminal, hostname kita ganti switch SW1 ya, SW2 ya, SW2 berarti dia namanya sudah mengganti menjadi SW2. Pada SW2 kita buat VLAN-nya, nama VLAN-nya kita buat ke VLAN 10 dengan nama teacher, VLAN 20 dengan nama student, VLAN 30 dengan nama guest, dan VLAN 99 kita namakan dengan manajemen. Sebelum kita lakukan konfigurasi VLAN, ada baiknya kita lihat dulu, melihat konfigurasi VLAN yang sudah ada. Show VLAN brief. Nah, kita lihat VLAN name masih default, belum ada nama. Kemudian SSID default. Nah, nomor VLAN yang ini, number VLAN ini tidak bisa kita pakai. VLAN 1 nggak bisa kita pakai karena untuk default menyimpan semua port yang aktif. Kemudian VLAN 1002 ini untuk FDDI default juga masih sedang aktif. Kemudian 1003 untuk token ring default. Kemudian 1004 FDD iNet untuk default masih aktif. Kemudian 1005 TRNet default masih aktif. Artinya keempat number VLAN number ini tidak kita, 5 ya. Kelima number VLAN ini tidak bisa kita pakai karena dia sudah punya default masing-masing. Jadi yang kita pakai berarti selain itu. Kalau 10 tadi bisa ya, 10, 20, 30, dan 99. Baik guys, kita lanjut ya, config terminal. Oke, kita kasih nama VLAN-nya VLAN 10 name teacher. Oke, VLAN 20 name student. VLAN 30 name guest. VLAN 99 dengan nama manajemen. Nah, name manajemen. Oke. Sekarang apakah berhasil atau belum VLAN yang kita kasih ini? Kita bisa uji ya. Saya tekan Ctrl Z. Kita show VLAN brief. Nah, ini dia. Sudah dikasih nama. VLAN 10 untuk teacher aktif, 20 untuk student aktif, 30 just, kemudian 99 untuk manajemen. Oke guys. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk switch yang di sebelah kanan ini. Ya, kita lakukan hal yang sama untuk switch yang ketiga. Ya, ini switch pertama. SW1, ini SW2, ini SW3. Sekarang kita akan mengkonfigurasi switch ketiga. Tinggal klik CLI, enable, config, term. Ini kita kasih nama atau kita cek dulu guys, exit ya, show VLAN brief. Nah, masih belum ada nama ya, masih default yang sama 5. VLAN number ini tidak bisa kita pakai untuk defaultnya.
Sekarang langsung kita konfigurasi config term VLAN 10 name teacher, kemudian VLAN 20 untuk student, name student, kemudian VLAN ke 30 name guest, kemudian VLAN 99 name manajemen. Oke guys, cek lagi, kita periksa apakah VLAN-nya sudah berhasil kita buat. Show VLAN brief. Nih, ternyata sudah berhasil. Student untuk 10, 30 JAS dan manajemen, ya. Cuman portnya belum kita atur, ya. Port untuk yang 10 ini port berapa, kemudian yang untuk 20 ini port berapa, belum kita atur. Nanti kita atur untuk portnya. Nah, selanjutnya kita mendaftarkan VLAN ke port yang aktif untuk di switch 2. Di switch 2 ini kita akan mendaftarkan VLAN ke port yang aktif. Berarti ke port FA011 untuk VLAN 10, FA018 port FA018 untuk VLAN 20, port FA0/6 untuk VLAN 30. Caranya adalah seperti ini. Config terminal, kemudian interface FA 0/11, switch port akses VLAN 10. Oke ya. Kemudian kita lanjut interface FA 0/18 switch port akses VLAN 20. Satu lagi port yang dipakai interface FA 0/6, kemudian switch port akses VLAN 30. Nah, sekarang kita amati lagi guys, apakah port yang kita arahkan tadi sudah sesuai dengan nama VLAN-nya. Kita cek show VLAN brief. Nah, bisa lihat guys, nah ini ya, saya besarkan seperti ini. Nah, untuk 10 teacher sudah aktif menggunakan port 0.11. Student ini menggunakan port FA018. Guest menggunakan port FA 0/6. Ya, semuanya aktif portnya. Yang manajemen belum ada kita pergunakan. Ya. Nah, ini sebelah kiri sudah berhasil kita arahkan portnya, kita kasih nama VLAN sudah berhasil, mengarahkan port untuk VLAN yang kita kasih nama juga sudah berhasil. Sekarang yang di sebelah kanan guys, kita coba lagi switch yang ketiga, ya. Berarti portnya FA011 untuk VLAN 10, FA018 untuk VLAN 20, FA0/6 untuk VLAN 30. Caranya sama, configure terminal. Sini kita klik lagi interface bus Ethernet FA 0/18 11 ya. Nah, interface FA 0/11 switch port akses VLAN 10, kemudian interface FA 0/18 switch port akses VLAN 20. Satu lagi interface FA 0/6 switch port akses
VLAN 30. Nah, sekarang sudah berhasil VLAN-nya yang kita atur. Ini guys ya. Sudah berhasil kita atur VLAN-nya, portnya sudah berhasil kita atur. Sekarang kita lihat show VLAN brief. Kita buktikan apakah sudah berhasil. Nah, ini kita lihat VLAN 10 teacher sudah berhasil menggunakan port 0/11, student port 0/18, gas port per 6 ya. Nah, lihat di sini guys, saya ulangi lagi ini ya. Nah, yang ketiga ini dia sudah matching, portnya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, sekarang kita sudah selesai mengatur VLAN ya. VLAN-nya sudah berhasil kita buat. Sekarang apakah masih bisa terkoneksi antara VLAN 10 teacher atau laptop 0 ke laptop 3 ini masih bisa terkoneksi? Kita uji. Klik. Ya. Nah, nggak berhasil lagi guys. Dengan PDU juga nggak bisa. Kita coba ping. Coba ping ke 1 ke 17, ping 172 17 10 24. Masih menunggu guys. Kadang-kala dia untuk yang pertama itu memang ada kendala ini. Dia nggak berhasil lagi. Kalau tadi kan connect, sekarang dia udah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena VLAN-nya itu sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, sekarang jika kita menginginkan VLAN ini masing-masing terkoneksi, kita harus hubungkan switch yang di tengah ini ya dengan switch yang ini. Berarti kita menggunakan mode terang. Kita lihat untuk switch 1 dia mempunyai dua port mode terang, yaitu gigabit Ethernet 0/2 dan gigabit Ethernet 0/1. Berarti mode terangnya 2. Sementara di switch yang kedua mode terangnya cuma 1, berarti gigabit 0/1. Dan switch yang ketiga mode terangnya juga cuma 1, yaitu gigabit 0/2. Sehingga ini bisa berkomunikasi ya. Nah, baru nanti yang klien ini baru dapat berkomunikasi ke sini. Nah, setelah kita atur mode terangnya. Mode terang. Nah, gini guys. Kita atur mode terang. Bagaimana pengaturan mode terang? Ya, kita coba. Sekarang kita coba lagi. Mulai dari switch yang pertama. Ada dua mode terang. Tuh, kita klik. Ya, enable, config terminal masih sama. Interface gigabit 0/1. Switch port mode terang, switch port. Kita lihat, kalau yang kita lupa guys, kita lihat switch port terang. Switch port mode terang. Nah, itu sudah up. Switch port mode terang. Itu baru di gigabit 0/1. Sekarang gigabit 0/2. Interface, exit dulu, biar keluar satu tahap. Interface gigabit 0/2. Klik lagi, switch port mode terang. Nah, up ya. Sekarang sudah up. Ini sudah up. Yang 01 sudah up, 02 sudah up. Begitu juga untuk switch ini kita harus lakukan mode terang. Ya.
config terminal interface gigabit 0/1 switch port mode terang. Oke. Terakhir, switch yang paling kanan juga kita atur mode terangnya. Config terminal switch port interface gigabit 0/2, yang sebelah kanan 0/2 kan, baru switch port mode terang. Nah, sekarang mode terangnya sudah kita buat. Seharusnya yang masing-masing VLAN yang sama sudah terkoneksi. Kita buktikan sudah akses ya, masih valid. Saya ulang. Oke guys, sekarang kita uji. Setelah kita lakukan terang, kita uji apakah berhasil atau tidak. Masih belum berhasil guys. Coba sekali lagi yang di bawah, juga tidak berhasil. Sekarang kita lakukan troubleshooting guys. Kita cek apakah di masing-masing switch ini VLAN name-nya sudah ada. Kita coba dulu di switch 2 ini. Exit, show VLAN brief. Sudah ada teacher, student 10, student 20, guest 30, 99, manajemen. Kemudian di sini kita cek dulu show VLAN brief, juga sudah ada 10 teacher, 20 student, 30 guest, 99 manajemen. Terakhir yang di sini kita cek show VLAN brief. Nah, ternyata belum kita buat guys. Jadi ketiga switch ini harus kita buat VLAN name-nya. Config terminal, kemudian VLAN 10, name, teacher, VLAN 20, name, student, VLAN 30, name, guest, kemudian VLAN 99, name, manajemen. Oke guys, kita lihat show VLAN brief. Nah, sudah ada namanya guys. Sekarang baru kita tes koneksinya yang satu VLAN guys. Mestinya dia harus connect VLAN 10 dengan VLAN 10. Nah, ternyata sudah berhasil guys. VLAN 20 dengan VLAN 20 ya. VLAN 30 dengan VLAN 30. Nah, sementara VLAN 10 dengan VLAN 20 dia tidak connect, kecuali nanti kita lakukan peroutingan jika kita menggunakan router guys. Nah, sekarang kita lakukan pengujian dengan ping guys. Ya, seharusnya kalau dengan itunya sudah connect dengan PDU, ping juga harusnya connect. Ping 172 17 10 24. Nah, alhamdulillah guys, sudah terkoneksi. Berarti tidak ada kendala. Nah, gini guys, cara mengkonfigurasian VLAN ya. Pembuatan nama VLAN, kemudian mengarahkan port VLAN, dan terakhir melakukan VLAN trunking. Demikian guys untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada part yang berikutnya, yaitu VLAN dengan menggunakan routing atau dengan menggunakan router guys. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.